Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Jahani dengan NIM 24011007 dari Prodi Psikologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ide, gagasan, dan jenis usaha. Yang pertama, kita masuk ke lingkungan bisnis dan peluang usaha. Jadi lingkungan itu secara garis besar terbagi menjadi dua, ada lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Yang pertama kita akan masuk ke lingkungan internal. Lingkungan internal ini tuh adalah yang terkait dengan eksistensi dari sebuah organisasi. Yang termasuk ke dalam lingkungan internal itu ada seperti pemilik atau owner, para staf dan para pengusaha dan para pengelola. Yang kedua ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana agar organisasi tersebut dapat bertahan. Nah, lingkungan eksternal itu terbagi menjadi dua, ada lingkungan makro sama lingkungan makro sama mikro. Lingkungan makro ini memiliki fungsi untuk membuat peraturan regulator, pemerintah, dan masyarakat. Sedangkan lingkungan mikro terdiri dari pelanggan, pesaing, pemasok, dan partner strategik. Nah, ini kita masuk ke dua faktor yang dapat mempengaruhi bisnis. Yang pertama adalah lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini meliputi tekanan dalam bidang ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya. Yang pertama, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini dapat kita amati dari sistem perekonomian, utang nasional, dan kebijakan ekonomi dari suatu pemerintah. Yang kedua, kita masuk ke tekanan dalam bidang teknologi, yaitu meliputi teknologi produk atau manufaktur dan jasa, serta teknologi bisnis. Yang ketiga, kita masuk ke lingkungan hukum politik. Dari kekuatan perusahaan itu berada dalam suatu kerangka hukum, sehingga faktor hukum itu mempengaruhi keputusan dan transaksi dari perusahaan. Yang keempat adalah lingkungan sosial budaya. Ini berhubungan dengan adat istiadat, kebiasaan, nilai dan karakteristik dari demokratis masyarakat yang berada di lokasi tempat perusahaan itu berada. Selanjutnya kita masuk ke memunculkan ide dan gagasan dalam berwirausaha. Itu dengan cara untuk mengembangkan produk baru dengan ide baru dan membangun bisnis dengan konsep baru. Kegiatan ini tuh menuntut kreativitas dan kemampuan kita untuk melihat pola-pola dan tren-tren yang baru. Yang pertama, kita masuk ke pengertian gagasan dan ide usaha. Gagasan itu adalah sesuatu yang dapat mendatangkan inspirasi bagi pelaku yang dapat mendorong memunculkannya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul itu dapat memberikan nilai tambah atau kurang. Yang kedua, kita masuk ke pengertian dari ide usaha. Ide usaha adalah kegiatan mengarahkan tenaga dan pikiran atau fisik untuk mencapai suatu maksud. Munculnya ide dalam berwirausaha. Yang pertama tuh, ide dalam berwirausaha tuh dapat muncul apabila kita memiliki pengamatan dan pengalaman pribadi. Lalu yang kedua ada teknologi dan inovasi. Yang ketiga itu adalah peluang pasar. Yang keempat adalah keterampilan dan minat. Yang kelima edukasi dan pengetahuan. Dan yang keenam adalah brainstorming dan kolaborasi. Lanjut kita masuk ke faktor penyebab kegagalan ide usaha. Nah, menurut Zimmer dan Scarborough itu terbagi menjadi beberapa penyebab kegagalan dari ide usaha. Yang pertama adalah ketidakmampuan dalam manajemen dan kurang pengalaman, lemahnya kendala dalam hal keuangan, atau lokasi yang buruk, ketidakmampuan dalam membuat transisi usaha, gagal mengembangkan perencanaan yang strategis, dan pertumbuhan yang tidak stabil atau terkendali, dan pengendalian persediaan yang kurang baik. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.